till I forget that you hate me now, and I feel the same way. You love me now, and I feel the same way. Scream and we shout and make up the same day, same day. Oh, we're on the right side of rock bottom, and I hope that we keep falling. We're on the good side of bad karma, 'cause we keep on coming back for more. We're on the right side of rock bottom, and to you I just keep crawling. You're the best kind of bad something, 'cause we keep on coming back for more. Keep on coming back for more. 'Cause we keep on coming back for more. What are we fighting for? Seems like we do it just for fun. In this stupid war, we play hard with our plastic guns. We're on the right side of rock bottom, and I hope that we keep falling. We're on the good side of bad karma, 'cause we keep on coming back for more. We're on the right side of rock bottom, and to you I just keep crawling. You're the best kind of bad something, 'cause we keep on coming back for more. 91.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan tentunya untuk sore hari ini ketemu lagi bareng Husni di Sore Ceria untuk edisi Rabu 4 Oktober 2023. Dan sudah kedatangan narasumber kita untuk sore hari ini di studio seperti biasa selama 1 jam ke depan sampai ngepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrol banyak, kupas habis tentang narasumber kita hari ini siapa kira-kira. Tadinya bakal ngobrol banyak bersama Hari Matahari namanya ya. Emang Hari Matahari atau matahari doang, harinya diambil dari matahari? Ribet. Hari Matahari Wak, dari lahir. Ada ceritanya sendiri, Wak. Ada cerita. Ya. Boleh dikasih cerita dulu sebelum kita ngobrol banyak sore ini. Karena cukup unik Hari Matahari gitu. Ya benar. Itu dari awal kalau orang baru dengar itu ngiranya cewek, Kak. Bukan laki-laki. Jadi agak terkejut. Ceritanya tuh saya pernah saya pernah nanya sama orang tua, kenapa diberi nama Hari Matahari. Katanya pada saat saya lahir itu siang hari terang benderang, tetapi tidak ada matahari saat itu, kayak mendung gitu. Mendung, tapi bukan kabut asap ya? Bukan. Mendung tapi nggak ada matahari, tapi kondisinya siang hari, Kak. Siang hari, tengah hari bolong gitu ya. Jadi saya lahir langsung dibuat nama Hari Matahari. Hari Matahari ya. Kelahiran Palembang. Lahirnya di Kabupaten Pali. Pali ya. Sumatera Selatan. Berarti orang tua asli Pali. Asli. Dua-duanya tinggal di Pali juga. Di Pali juga. Berarti Hari di Palembang merantau gitu ya? Merantau mahasiswa. Sambil kuliah juga ya. Kuliah di mana Hari? Di UIN Raden Fata Palembang jurusan Sistem Informasi, Kak. Oke, semester berapa? Semester 5. Sistem Informasi semester 5. Belum magang dong? Belum. Iya, belum, bentar belum. lagi magang bentar ya. lagi. Kayaknya semester 6 atau enggak semester 7, Kak. Rencana magang di mana? Nih barusan ada anak UIN juga kayaknya. Oh, di sini juga ya, Kak? Udah langganan anak UIN. Anak Stisipol Chandra di Muka hari ini pamitan, magangnya udah kelar. Mantap. Siap-siap kalau misalnya mau magang sini tambah banyak aktivitas ya, karena hari ini salah satu Broadcast Academy ya, peserta Broadcast Academy 2023 di tahun kedua ini. Ya, Kak. Lolos kemarin ya. Masuk 20 besar. Siap-siap ya. ya. Alhamdulillah, Kak, bisa melatih skill juga, Kak. Oke, dan di Sore Ceria untuk hari ini dengan tema mengeksplor potensi diri, jangan sampai cuma setengah hati. Karena hari ini alhamdulillah baru menjuarai dan dapat juara 1 Lomba Cipta dan Baca Puisi Melayu tingkat internasional 2023. Iya, Kak, alhamdulillah, Kak, diberi rezeki. Oke, ini terselenggara di mana? Oh, yang penyelenggaranya emang pihak dari UIN. Oke. Tetapi skalanya internasional. Pesertanya juga bukan dari Indonesia saja, Kak, kemarin. Yang ngirim videonya adanya dari luar, ada dari Malaysia, Ya. Singapura gitu ya. Pokoknya yang Melayu, Kak. Oke, internasional dan ini tingkat puisinya juga puisi Melayu Ya, puisi gitu Melayu, ya. Kak.
Ini perbedaan, nah ini bakal kita obrolin nanti perbedaan puisi biasa. Kita taunya baca puisi aja nih, puisi Melayu, apakah dengan bahasa Melayu. Dan alhamdulillah ini terselenggara di bulan berapa kemarin? Di bulan Juni Kak, bulan 6. Di bulan 6? Ya pas lagi libur lagi di dusun juga Kak. Oke. Ya. Jadi konsepnya ini perlombaannya secara daring? Ya daring, mengirimkan video di YouTube Kak. Nanti Oke. ngumpulnya lewat link YouTube kita. Oke. Dengan puisinya musikalisasi juga? Ya musikalisasi, ada iringan instrumen tersendiri Kak. Nanti kita bakal ngobrol banyak, kita kupas habis kok bisa Ari ya bisa menjuarai dan dapat juara 1 lomba puisi ini. Dan tentunya buat teman Pro 2 juga bisa saksikan kita di channel YouTube RRI Palembang ataupun juga bisa dengerin secara streaming di RRI Digital. Alright, dan nanti bakal kita balik lagi. Buat kamu juga jangan kemana-mana, dengerin terus di 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terjaga di antara yang terlelap, terus berjalan lepaskan arah, hancurkan jarak dan batas, hadapi semua yang tak terduga. Aku bahagia, tiada kecewa, persetan dunia, semua fana. Aku tak perlu pacar,
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Lomba baca puisi Melayu ini dengan lomba baca puisi seperti biasanya apa? Sebenarnya kalau berbicara tentang bedanya, mungkin nggak ada bedanya kak. Itu puisi Melayu ini itu temanya saja puisi Melayu. Ibaratnya tuh menceritakan Melayu. Boleh Melayu Indonesia, boleh Melayu Malaysia atau Melayu Singapura sesuai dengan daerah masing-masing. Kirain mekanismenya kayak misalkan ini musikalisasi puisi harus pakai backsoundnya irama atau lagu-lagu Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu gitu. Ya memang ada, biasanya memang ada puisi yang sejenis Melayu kak gitu ya kak. Puisi Melayu itu biasanya terdiri dari syair, gurindam. Itu ibaratkan puisi lama atau puisi yang tradisional kak. Nah yang saya ikuti lomba ini itu puisi Melayu yang temanya saja Melayu kak. Untuk pembuatan puisinya itu tergantung kita sendiri. Mau Melayu Indonesia atau Melayu Singapura atau Melayu Malaysia, ataupun untuk instrumennya juga bebas, mau instrumen dari Indonesia mungkin atau nanti dari di segmen terakhir harus dibuktiin gimana. Maksudnya pasti teman Pro 2 juga penasaran kok bisa jadi juara 1, temanya apa, terus gimana cara penyampaiannya. Atau boleh pakai musiknya juga, pakai handphone ada ya, masih kita save ya. Oke deh. Nah kalau dari Hari sendiri, sejak kapan suka dengan puisi ini, atau memang dari zaman SD atau SMP suka bahasa, biasanya suka pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Sejak kapan Hari? Kalau untuk terjun langsung ke puisi itu saya mulai belajar dari SMP, di bangku SMP kak. Saya pernah mengikuti ajang perlombaan itu di antar sekolah. Antar sekolah SMP ya? Ya di SMP antar, ibaratnya itu antar kelas. Antar kelas. Nah kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi juara 1 saat itu. Nah jadi dari itu situ yang saya memacu semangat saya untuk menggali lagi potensi di puisi. Nah jadi saya terus berlatih, tetapi saya belum pernah berhasil setelah saat itu. Mencoba untuk lomba keluar belum berhasil. Berarti dari SMP, SMA, kuliah belum pernah menang lagi setelah antar kelas waktu itu. Pas SMA. SMA. Pas masuk ke bangku kuliah, saya mencoba untuk menggali potensi pas SMP tersebut kak. Nah, lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi untuk membuat puisi, membaca puisi, dan lebih berlatih lebih giat lagi kak. Dan akhirnya banyak juga lomba-lomba puisi yang saya ikuti dan akhirnya membuahkan hasil kak. Ya, salah satunya saya pernah ajang puisi yang saya ikuti pas pertama kuliah itu di tingkat provinsi Sumsel, pernah mendapat juara 3 kak saat itu. Itu pertama sekali bangku kuliah pada saat COVID 2021. Ini masih semester awal ya. Tapi offline kak? Offline ya. Offline. Udah itu juara 3. Iya. Setelah itu ada lagi yang diikuti sebelum akhirnya ikut kompetisi tingkat internasional ini? Ada lagi kak, musikalisasi puisi itu di tingkat provinsi Sumsel juga, itu juara 1 juga kak. Yang di mana? Yang di Dekranas ya? Bukan kak, itu di UIN, tapi pesertanya juga se-Sumsel. Ke Sumsel ya, yang ngadain UIN ya. Kalau ikut ada kepenulisan juga, lomba tulis puisi kak. Itu hanya menulis puisi saja, itu pernah juga mendapatkan juara. Juara berapa waktu itu? Tingkat nasional, tingkat provinsi provinsi Sumsel ya. Kita hanya menciptakan saja kak, cipta puisi. Untuk ikutan tingkat nasional udah pernah? Atau langsung internasional ini? Udah pernah kak, tapi online juga kak. Masih online juga? Menang juga? Iya, alhamdulillah. Juara berapa waktu nasional?
kemarin sempat diamanahkan untuk menjadi juara 1 juga, Kak. Oke. Olehnya saya kan sering alhamdulillah. update informasi juga di Instagram, Kak. Aha. Jadi seluruh lomba yang tentang berkaitan dengan puisi saya ikuti, Kak. Oke, Iya. berarti gampang dapat informasi juga ya. Iya. Apakah untuk puisi ini ada komunitas juga nggak sih? Komunitasnya kayaknya ada, tapi Hari sendiri Belum bergabung belum nemu ya? belum Atau nemu. grup WhatsApp nih teman-teman Belum, suka Kak. puisi gitu ya. Dan kenapa memilih puisi? Kalau orang kita sekarang kan banyak yang pengen jadi YouTuber, Iya, benar, Kak. pengen jadi entrepreneur sambil kuliah atau mungkin fokus dengan karya ilmiah atau apapun. Kenapa untuk Hari sendiri lebih memilih ke puisi? Apakah memang sebelum-sebelumnya udah pernah nyoba hal yang lain gitu? Saya gimana ya, Kak? Saya nih tipikal orang yang Introvert. introvert tapi nggak Wah, terlalu radio introvert gitu, sekali, Kak. ya. Tapi saya ini curhatnya ke buku, Kak. Oke. Jadi saya curhat ketika saya lagi sedih, saya curhat Nulis, ke nulis. gitu. Saya lagi marah juga nulis, Kak. Jadi dari tulisan itu saya rangkai jadi karya, Kak. Oke. Biasa terangkai sendiri menjadi sebuah puisi, Kak. Jadi sajak-sajak Nah, gitu ya. ya. Jadi dari situlah saya membentuk sendiri, Kak, karakter untuk menjadi seorang penyair gitu. Mhm. Dan lama kelamaan skill tersebut akhirnya nyaman dengan diri saya. Mhm. Jadi saya berpikir ini unik karena pemuda sekarang jarang lah yang hobi berpuisi, Kak. Jadi keunikan tersebut yang membuat saya memicu saya juga untuk meneruskan skill di dunia puisi. Oke, karena ya itu tadi selain jarang, terus juga banyak anak muda sekarang lebih fokus ke hal yang lain atau Ya. yang jadi gamers, di teknologi ya, Kak. teknologi ataupun juga itu tadi karya ilmiah dan lain-lainnya. Atau baru sekarang banyak pengen bikin podcast Iya, benar, gitu kan, Kak. YouTuber. Dan Hari lebih memilih untuk dengan karyanya itu membuat dan membaca puisi gitu Iya, ya. Akhirnya kira-kira udah kehitung berapa banyak puisi yang udah diciptakan oleh Hari? Kalau untuk diciptakan sendiri itu dikit, Kak. Biasanya lomba itu ada yang disediakan dari pihak panitia, ada juga yang menciptakan sendiri. Kalau untuk karya-karya sendiri yang menurut Hari itu bisa Total ada berapa? kayaknya cuma bisa dihitung, Kak, 3 kalau. Paling 3. Iya. Tapi Itu katanya sering ikut lomba tuh. Tapi itu yang apa namanya, Kak? Aha. Yang dianggap Hari karya, Kak. Oke. Emang tulisannya juga banyak, tapi Oh berarti yang lain nggak dianggap iya, gitu ya? Kalau susunan kata-katanya agak Oke. Dan akhirnya ya bisa dibilang Hari ini seorang penyair gitu ya. Mencoba merambah sekarang lebih ke penyiar ya katanya. Jangan jadi penyihir aja. Ini kemarin ikutan Broadcast Academy juga. Udah berapa kali pertemuan? 3 kali kalau Oh, udah 3 kali. Hari ikutan 3 kali pertemuan sudah. Iya. Dari awal, tapi kemarin sempat ada ikut jambore jadi nggak ikut, Kak. Oh nggak ikutan juga ya, ada beberapa kali absen juga ya. Ya 1 kali, Kak. Oh 1 kali. Dan dari Hari sendiri ya pasti keluarga support dong, tahu Kak. dong tentang aktivitas di luar jam kuliah. Iya, Kak. Itu sering ikutan kompetisi puisi dan lain-lain. Dari keluarga support nggak? Sangat support, Kak. Orang tua? Iya, Gitu. karena dari situ juga bisa menambah uang jajan, Kak. Bener, Iya, benar. orang tua juga Soalnya nggak transfer ikut dulu lomba, deh kayak iya. bulan ini ya. Soalnya ikut lomba tuh ada sasarannya, Kak. Oke. Jadi manfaatnya juga, Kak. Manfaat, Selain ya. menambah skill, ada menambah uang jajan juga. Nah gitu loh, ini buat teman Pro 2 juga. Jadi banyak manfaat hal positif ya, selain bisa mencurahkan apa yang dirasakan unek-unek atau ya juga bisa menulis. Iya, Kak. Akhirnya membuahkan hasil dan ini jadi sasaran juga dong ya, dari hobi jadi penghasilan juga. Iya, benar, Kak. Apa kedepannya nanti bakal jadi ini ada rencana lain nggak untuk bisa mengembangkan puisinya ini Hari? Ada, Kak. Untuk Rencana rencana sih. ada. Mungkin nanti Jangan dijawab dulu. Nanti kita bakal balik lagi juga buat teman Pro 2. Tetap dengerin di 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampan. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seru
Buruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore Ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you here, here, here. I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you near, near, near. I wish you were here. I love the way you are. It's who I am. Don't have to try hard. We always say it like it is. And the truth is that I really miss all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you here, here, here. I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you near, near, near. I wish you were here. No, I don't wanna let go. I just wanna let you know that I never wanna let go. Let go, oh, oh. No, I don't wanna let go. I just wanna let you know that I never wanna let go. Let go, 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 let go. Damn, 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 what I do to have you here, here, here. I wish you were. Damn, 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 what I do to have you near, near, near. I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you here, here, here. I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you near, near, near. I wish you were here. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Waalaikumsalam. Kakak lagi baca apa sih, Mak? Kakak lagi baca teks proklamasi, Dek. Proklamasi itu apa? Proklamasi, sayang. Proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan ini berkat perjuangan keras pahlawan kita terdahulu yang rela berkorban jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia. Terus? Tugas kalian harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu semua harus dilakukan dari sekarang. Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar kan, Ma? Dan jangan kebanyakan main game online deh. Kakak.
Dirgahayu Indonesiaku. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. The best music in this channel. Pro 2 FM. I wanna tip out to the fire escape. Get out the city, I can run away. And tell nobody how to isolate. I'm going to a special hiding place. I'm packing light on one way ticket thing. Tell everybody to get in my way. I waited so long to feel so lonely. Clouded my mind, I need some space. Headed so far away, no one knows me. I waited so long to feel so lonely. Baby, don't find me, leave no trace. Gotta disappear, get low key. Sometimes I just need to get away. All of these people get inside my head. I need to leave, I need to catch a breath. Hop in a ride and take it anywhere. Waited so long to feel so lonely. Clouded my mind, I need some space. Headed so far away, no one knows me. I waited so long to feel so lonely. Baby, don't find me, leave no trace. Gotta disappear, get low key. Sometimes I just need to get away. 91.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan balik lagi di sore ceria bersama Hari Matahari. Ini Usti, walaupun sama matahari studio tetap adem, teman Pro 2 ya. Dan tadi sempat bertanya harapan ya ke depan, atau kita tujuan akhirnya Hari yang fokus dengan bidang puisi ya, penyair lah bisa dibilang nih Hari. Apa Hari? Oh, untuk harapan sendiri Kak, mungkin orang-orang pernah terdengar mungkin kenapa Hari itu masuk ke jurusan sistem informasi, tetapi hobinya puisi, agak menyimpang ya Kak. Benar. Nah, tapi saya membuktikan bahwasanya saya bisa mengimbangi kedua hal tersebut. Nah, untuk harapan saya di dunia puisi, saya ingin seperti idola saya Kak. Siapa? Khairil Anwar. Oke. Ya. Walaupun di usia yang muda, beliau bisa membuahkan karya yang terkenal Kak. Nah, saya ingin membuktikan bisa seperti itu, bahwa pemuda sekarang bisa menjadi pemuda yang seperti zaman dahulu Kak. Gak kalah seperti zaman dulu, karena sekarang juga teknologi sudah canggih ya Kak. Benar, apalagi ya banyak berambah seperti ya, banyak penulis kalau ingat film Tenggelamnya Kapal Panderwi gitu ya, Zainuddin ceritanya. Ini sedih banget sebenarnya. Tapi kalau mau diceritain panjang ya obrolan kita ya. Tapi sejauh ini berarti udah berapa tahun nih fokus dengan puisi dari SMP ya? Ya, dari SMP Kak. Dari SMP sampai sekarang udah semester 5 kuliah di UIN Raden Fatah Palembang nih. Pasti kalau udah fokus dengan ini pasti ada kesulitannya dong. Iya Kak, benar. Untuk
persiapan lomba atau mungkin memang sehari-hari menciptakan puisi pasti ada kayak kalimat ada yang kurang. Kalau dari Hari sendiri kesulitannya apa aja yang pernah ditemuin nih Hari? Ya kalau kesulitan sendiri Kak pastinya dari diksinya Kak, dari pilihan katanya karena Hari sendiri sekarang nggak punya mentor ya Kak. Berarti tulisan saya tuh gitu ya. otodidak. Jadi saya tuh nggak tahu puisi saya tuh yang saya tulis itu benar atau enggak. Jadi nggak tahu. Itulah mengapa tadi saya bilang karya saya yang 3 hanya saya anggap karena 3 itu saya ikut dan lomba dan itu lulus dari seleksi penulisan ya Kak. Karena dari 3 itu pertama tuh seleksi dari karya tulis dulu, baru baca. Nah jadi 3 itu lulus, jadi saya anggap karya itu. Cuma 3 itu yang ada mentornya Kak. Yang ada kalimat-kalimat atau pemilihan kalimat yang agak mungkin rancu, tapi akhirnya masuk juga nih. Masih ingat gak apa kalimat-kalimat dia? Kalau kalimat-kalimat yang rancu ya. Jarang orang dengar gitu ya, sajak-sajak gitu. Kayaknya nggak ada Kak. Nggak ada ya. Tapi berarti dengan bahasanya bahasa sehari-hari juga. Ya, bahasa sehari-hari. Itu bahasa puisinya saya tuh kadang menciptakan puisi itu dari sebuah lagu juga Kak. Saya notabene saya juga hobi dangdut. Nah, jadi lagu-lagu dangdut tuh kayak ada nyangkut-nyangkutnya dengan puisi. Jadi bisa saya masukkan dalam ambil dari kutipan-kutipannya itu saja ya. Dan selain itu ada lagi kesulitan. Ada Kak. Kalau ikut lomba kan biasanya nggak semua lomba itu gratis. Ada yang berbayar juga. Jadi hari ini kalau lomba yang berbayar agak berat ya, harus nabung dulu gitu ya. Notabene kan dari dusun ya Kak, merantau jadi kalau yang bayar tuh agak berat. Jadi saya hari itu harus menyisikan uang saku. Mencari lomba yang gratis. Tapi akhirnya lomba juga menang juga dapat hadiahnya dong. Benar, nah hari itu tujuannya yang gratis tapi hadiahnya besar. Paling besar dapat hadiah berapa Hari? Paling besar kemarin berapa ya? 1 juta ya? 1 juta ya. Belum ada yang besar-besarnya. Yang paling kecil berapa? Paling kecil 500 ribu. Lumayan dong, siapa yang mau ngasih guys? Ya apalagi anak kos kan. Anak kos. Lumayan membantu. Bener, rantauan dengan uang segitu ya lumayan istilahnya keuntungan dari hasil karya yang secara tidak langsung bermanfaat juga dong untuk. Bukan nulis-nulis saja kan. Dan tujuan Hari sendiri lebih fokus ke puisi ini apa tujuannya? Tujuan lebih fokus ke puisi atau mungkin prospek kehidupannya ke depan deh. Tapi kalau orang bilang tuh karena di sastra itu agak kurang ya Kak. Tapi Hari bisa membuktikan ya. Hari yakin bahwasanya sastra itu bisa maju juga kayak teknologi sekarang kan. Nah jadi tujuan Hari bisa menjadi seorang penulis puisi, bisa menciptakan buku-buku atau karya-karya. Mungkin nanti kan ada, siapa tahu kan ada rezeki dari Tuhan, memberikan rezeki bisa menulis buku-buku dan bisa terkenal Kak. Mungkin dari situ Kak tujuannya. Bisa dan membawa sastra ke kancah nasional ataupun internasional juga ya, dan bisa mengharumkan ya selain nama Hari sendiri bahwa membanggakan keluarga juga dong benar, pasti Kak, ya. Dan harapannya itu tadi ya. Dan yang sejauh ini yang membuat Hari sendiri bangga menjadi seorang penyair apa? Banyak relasi, banyak teman atau? Ya. Kalau dari bangga sendiri Kak, bangga bisa merealisasikan karya kita, bukan hanya tulisan yang kita curhatan di sebuah buku saja, tetapi kita bisa menyampaikan ke orang-orang banyak. Misalkan lomba itu kan karya kita dari hati kita. Nah, kita bisa menyampaikan ke orang-orang banyak. Berarti orang-orang itu bisa tahu juga. Mindsetnya kita buat jadi akhirnya theater of mind juga untuk orang lain yang dengerin gitu ya. Olehnya karya sendiri itu kayak nyampe, bacanya tuh nyampe. Mungkin di luar juga yang lagi dengerin kita nih teman Pro 2, ada yang pengen seperti Hari hobi nulis, tapi gimana sih tips-tipsnya kalau dari Hari untuk penyair pemula lah yang pengen membuat puisi atau mengikutan lomba, ada tips-tipsnya nggak sih? Apa yang harus dipersiapkan Hari? Kalau dari pengalaman saya sendiri Kak, itu terutama kita harus mempunyai sosok idola. Dari idola tersebut kita bisa mengembangkan apa yang kita inginkan. Misalkan, ada gambaran gitu ya. Misalkan Hari suka sama Khairul Anwar, yang notabene puisi yang penyair yang terkenal yang menciptakan beberapa puisi. Nah dari situ kita bisa menjadi pemicu kita untuk menjadi seorang penyair juga dari seorang idola tersebut Kak. Nah itu juga merupakan salah satu pendukung untuk idola. Dan yang kedua kita sering-sering mendengarkan puisi-puisi dari YouTube ataupun dari Instagram. Dan mengikuti berbagai tokoh-tokoh penyair juga di Instagram Kak. Kan banyak juga postingan-postingan mereka bisa kita baca sekalian menambah
pengetahuan juga ya, wawasan juga tentang puisi Kak. Oke, karena ya ini tadi dominan belajarnya ya otodidak ya. Otodidak banget Kak. Kalau nggak dari niatnya terus diawali dengan dia tekun, fokus ya, insya Allah hasilnya juga bakal keren dan memuaskan juga kan. Oke. Dan terakhir mungkin sebelum kita menyaksikan langsung hari membaca puisi, atau tips selain tips, harapan atau pesan-pesan juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. Oke, Kak. Ada Hari? Oke, untuk teman Pro 2, tentunya kita seorang pemuda jangan takut untuk mencoba, jangan lupa untuk melakukan hal-hal baru, karena sejatinya pemuda adalah agent of change, agen perubahan yang menggerakkan perubahan terhadap untuk negara Indonesia ini. Karena saya pernah dengar ya Kak kata-kata dari Buya Hamka Kak, pernah FYP di TikTok. Itu bahwasanya kata dari Buya Hamka katanya jangan takut jatuh, karena orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah mencobalah yang tidak pernah gagal. Dan jangan takut salah, karena dari kesalahan yang pertama kita bisa mencari kebenaran pada langkah yang kedua. Dan kata-kata tersebut menjadi pemicu, menjadi penyemangat tersendiri bagi Hari untuk menjadi seorang pemuda yang penggerak generasi bangsa. Oke, luar biasa ya. Semoga ke depan banyak hari-hari ya bertelurnya Hari di Palembang banyak banget ya. Apalagi teman-teman dari Win Raden Fata sendiri banyak yang seperti Hari ikutan juga, Kak, puisi ya. gitu. Hari juga di Win Raden Fata Palembang juga ada terinspirasi dari kakak tingkat Kak yang emang sejalan juga hobi puisi juga Kak, sering menang lomba juga kemarin. Oke, alhamdulillah ya. Jadi bukan mencari pesaing tapi ya istilahnya jadi inspirasi buat yang lainnya juga ya. Oke, kita coba mau mendengarkan yang penasaran dari tadi. Judulnya apa temanya? Lentera Negeri Kak. Lentera Negeri. Berapa menit durasinya Hari? Ini setengah jam. Paling 5 menit Kak. 5 menit ya. Boleh kita dengarkan sekarang? Ini sampai selesai Kak. Boleh. Atau setengah aja? Setengah aja boleh. Setengah nanti aja, ya? sebelum itu kita sebelum kita closing kita dengerin dulu Hari. Boleh pakai background, mic todong aja ya. Mau pakai ada ininya musikalisasi juga. Oke. Dari apa lagu Tanah Air kok? Lah lagi mau dicariin atau Kak? dari HP Hari ada? Mungkin udah hapus Kak. Oh udah hapus ya, nggak usah pakai itu, nggak apa-apa Kak. Oke. Boleh dipersilakan Hari untuk puisinya dengan tema Lentera Negeri. Lentera Negeriku. Lentera Negeri, buah karya Hari Matahari. Lentera itu mulai tumbuh. Rasanya aku ingin terbang bersama langit yang cerah. Aku buka jendela kamarku. Terlihat embun pagi membasahi rumput-rumput. Itulah Indonesiaku. Indonesia. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan penjajah melanda negerimu hanya untuk merebut keindahanmu. Begitu banyak keanekaragaman di dalammu. Pulau-pulau terhampar luas, pesisir pantai indah dan memesona, gunung-gunung tinggi menjulang menyambut sang surya dengan gemilang. Indonesiaku, engkau tumbuh begitu cepat, engkau tumbuh begitu cantik, engkau tumbuh dengan ribuan keindahan. Negeri yang elok nan syahdu, kaya dengan keindahan. Dari Sabang sampai Merauke, dermaga lautnya mempesona hati. Sawahnya menghijau, rakyatnya aman dan makmur. Indonesiaku, tempatnya berteduh, tempatnya bercanda gurau,
tempatnya kesejukan alam. Hutan-hutan lebat yang hijau, suara burung-burung berkicau menyambut pagi dengan syahdu. Tapi Indonesiaku yang sekarang sudah tumbuh bak lentera di kegelapan. Indonesiaku, negeri yang kucintai, keindahanmu mengutarakan hati. Dari Sabang sampai Merauke, engkau adalah penenang hati. Wahai rakyat Indonesia, Indonesia tidak akan jadi apa-apa jika rakyatnya tidak menjaga agar Indonesia jaya. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Keren banget Hari. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Kak. Ini yang puisi yang dibawakan menang lomba yang terakhir ya? Iya, yang tingkat internasional. Iya Kak, itu setengahnya Kak. Okay. Olehnya ada berapa lembar? Berapa lembar? Iya. Lumayan durasinya lumayan lama gitu iya, ya. Kak. Sekitar Dan 7 menit kemarin. Untuk jurinya kemarin dari mana aja? Jurinya kurang tahu juga Kak, nggak dikasih tahu. Olehnya lombanya online, ngirim link, tiba-tiba pengumuman langsung diumumin. Diumumin juara 1 Hari Matahari tingkat internasional di tahun 2023. Next ada rencana, ada planning lain untuk ikutan lomba lagi? Ada Kak, ini lagi nunggu pengumuman Kak. Mohon doanya semoga menang. Oke. Ya Kak. Lomba di Perpusnas Jakarta Kak. Oke. Ini lagi seleksi untuk yang offline-nya hanya orang yang masuk 10 besar saja 10 Kak. besar. Ya. Untuk pesertanya udah tahu berapa ribu yang ikut? 300 Kak. 300 orang yang Ya. ikut. Dan 300 yang diambil hanya 10 besar 10 aja. besar ya. Pengumumannya kapan nanti? Tanggal 12 Oktober Kak. Oke, semoga menang juga Ya, bismillah, nantinya. Amin. Amin, semoga bisa tampil di Jakarta. Oh, tuh nanti dapat transport, jalan-jalan lagi. Itu bakal perform juga ya. Iya Kak, jurinya juga luar biasa Kak. Dari mana? Ferry Sandi Kak. Ferry Sandi yang menciptakan puisi tentang katanya aku seorang petani Bojong Sari. Oke, iya tahu. Ya. Pernah juga dengar. Iya Kak. Ferry Sandi Ya, ya. ngefans juga Kak sama beliau. Oke, ini fans ya kiblatnya yang lokal ya. Iya, benar, Kak. Oke, salah satu selain Feril Anwar tadi Iya, ya. benar, Kak. Oke, sukses buat Hari ke depan. Amin, Kak. Makin banyak karya-karyanya ditunggu, jangan bosan-bosan juga buat main di Pro 2. Next semoga juga masuk jadi salah satu broadcast academy yang bisa siaran juga nanti di sini, nanti ajarin perangkat siaran ini seperti Iya, Kak, apa. mantap. Kalau udah basic udah dapat sehari. Oke, sekali lagi sehat terus. Iya, Kak. Sukses buat planning-planningnya juga ke depan, kuliahnya juga lancar. Salam buat teman-teman yang lain. Amin. Dan Usti juga harus pamit dari ruang dengar teman Pro di sore ceria untuk edisi hari ini Rabu 4 Oktober 2023. Sekali lagi terima kasih Hari Matahari. Iya Kak, terima kasih juga. Sukses dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time guys.